Oke, hai. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan saya Friendly. Di sini kita akan belajar tentang Android Studio, bagaimana caranya membuat aplikasi mobile berbasis Android. Nah, di sini kita akan mencoba membuat aplikasi di mana dia akan terkoneksi dengan Firebase. Baik, kita akan mulai. Jadi kita akan buka Android Studio. Jadi di sini sudah ada Android Studio, sudah terinstall. Nah, pada awal Android Studio ini kita akan mulai dari new project. Nah, kita akan buat satu aplikasi yang basic ya, dengan menggunakan bisa menggunakan Compose ataupun menggunakan Basic View Activity. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan Basic View Activity ya. Mana kalau Basic View Activity kita akan menggunakan yang namanya layout ya. Nah, di sini kita akan membuka Android Studio. Di sini sudah terinstall Android Studio. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari Android Studio. Kita akan mulai dengan membuat project baru dengan klik New Project. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk yang Graph. Di sini ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna hijau. Untuk yang ungu, base-nya adalah Kotlin. Sedangkan yang berwarna hijau ini bisa dipilih antara Java ataupun Kotlin. Nah, jadi yang ada gambar kubus di tengahnya ini berbasis Jetpack Compose. Nah, kalau yang di Basic View Activity di sini ini menggunakan fragment. Jadi kita bisa memilih antara yang di activity ini ataupun yang di sini. Nah, untuk awalnya kita bisa menggunakan empty activity yang Jetpack Compose ya. Kita bisa mulai di sini. Klik next kalau sudah ya. Nah, di sini ada pilihan yaitu nama. Jadi di sini ada pilihan yaitu nama ya. Di sini kita akan membuat misalnya Firebase coba ya, namanya agak panjang apa. Kemudian nama package-nya di sini usahakan nama package-nya itu tidak menggunakan example ya. Jadi kalau defaultnya bawaannya adalah example. Kalau kita menggunakan example maka APK yang dihasilkan nanti tidak akan bisa diinstal di handphone lain ya. Jadi hanya dapat digunakan di handphone kita. Oke. Nah, ini adalah lokasi foldernya. Sedangkan yang di sini adalah versi dari Android yang kita tuju. Ini minimumnya. Jadi artinya kalau misalnya kita pilih Oreo, maka versi Android yang bisa menginstal atau menjalankan aplikasi ini adalah versi Oreo. Jadi yang Nougat ataupun Lollipop ini tidak akan bisa diinstal ya. Jadi aplikasi ini tidak bisa diinstal di aplikasi Android yang berbasis Nougat ataupun Marshmallow atau yang lebih tua lagi. Jadi kita akan pilih yang Oreo. Nah, di sini dia akan dapat berjalan di 92,4% dari perangkat. Nah, kemudian yang build configuration language ini bebas ya. Kita bisa menggunakan Groovy ataupun Kotlin. Nah, saat ini kita akan menggunakan Kotlin saja. Oke, kalau sudah konfigurasinya sudah selesai semua, kita akan klik finish. Nah,
sambil menunggu ya, jadi di sini sudah dia akan melakukan loading dan melakukan konfigurasi secara otomatis dan melakukan sinkronisasi ya. Sambil kita nunggu, kita nanti akan menggunakan pembelajaran dari Firebase ya. Nah, di sini sudah tersedia Kotlab. Nah, kita akan menggunakan Kotlab di sini ya. Sambil menunggu ya, kita akan membuka panduan kita ya. Di sini kita akan menggunakan Kotlab ya. Jadi firebase.google.com/kotlabs. Nah, ini adalah Kotlab yang digunakan untuk uji coba kita ya. Nah, oke. Ini aplikasinya sudah terload ya, programnya di sini. Nah, di sini kita bisa menampilkan, karena ini menggunakan Jetpack ya, kita bisa menampilkan preview di sini. Jadi previewnya itu diatur oleh fungsi yang ada di sini ya. Jadi di sini ada fungsi greeting preview. Nah, dia kalau sudah berhasil di generate ya, di sini masih sedang generate. Nah, kalau sudah berhasil, dia akan menampilkan tampilan yang ada di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, sebelum kita mulai, kita akan melihat panduan kita, yaitu ini ya, Firebase Android Kotlab. Nah, kita akan membangun obrolan ramah ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah friendly chat. Nah, target kita untuk hari ini adalah sampai kepada autentikasi ya. Jadi kita akan mengautentikasi pengguna, sehingga pengguna itu pada saat login akan terdaftar di dalam Firebase kita, sehingga kita bisa mengetahui siapa saja yang akan siapa saja yang sudah melakukan login. Oke, baik. Nah, yang pertama ya, kalau kita lihat di sini yang kita butuhkan adalah versi Android Studio yang terbaru. Kemudian ada emulator Android. Nah, kita bisa menggunakan perangkat handphone kita di sini. Jadi kita akan menghubungkan perangkat handphone kita. Nah, nanti pastikan bahwa aplikasinya sudah, atau handphone kita sudah set ke developer mode ya, biar handphonenya bisa digunakan untuk debugging. Nah, oke. Kemudian kita akan di sini ada informasi bahwa kita akan menggunakan Node.js.
Nah, untuk saat ini kita tidak akan menggunakan Node.js atau emulator, karena kalau kita menggunakan emulator maka kita akan atau harus terkoneksi ke perangkat ya laptop ya, dia bergantung kepada laptop dan kita harus mengetahui IP-nya. Nah, saat ini kita akan langsung terhubung atau menghubungkannya ke Firebase-nya secara langsung. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya kita menghubungkan dengan Firebase ya. Nah, kemudian di sini digunakan bahasa Java ya tingkat 8 dan keakraban. Ini berarti kita harus menguasai pemrograman Kotlin ya. Sebenarnya Java dengan Kotlin hampir sama. Ya banyak perbedaannya, hanya saja kalau kita menggunakan bahasa Java kita bisa copy paste ke dalam program Android Studio dan dia akan di-convert atau diubah secara otomatis menjadi bahasa Kotlin ya. Tapi memang kalau di dalam Androidnya tidak disarankan ya, kalau petunjuknya dari Google tidak disarankan untuk menggunakan konversi ini karena ada beberapa hal yang kurang sesuai. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, untuk programnya ini sebenarnya sudah disediakan oleh Google ya. Nah, kita bisa mengakses ke GitHub ya. Ini kita bisa pergi ke GitHub. Nah, ini adalah programnya ya. Jadi di sini ada dua, yang pertama adalah Android Start dan Android. Jadi source code-nya ada di sini nanti ya. Dan juga ada database-nya nanti ya, yaitu ada di initial message JSON. Di sini juga ada sedikit keterangannya. Oke. Nah, yang di build Android nanti aplikasinya sudah terinstall ya, ataupun sudah jadi ya, jadi kode-kodenya sudah selesai. Sedangkan untuk memulainya kita juga bisa menggunakan yang build Android Start, di mana struktur kelasnya sudah lengkap. Nah, tapi kita akan mulai dari nol di sini ya. Nah, ini ada informasinya mengenai apakah kita akan memulai kode ya dengan menggunakan build Android Start atau dengan build Android ya. Nah, oke. Nah, tahap kedua di sini ya, kita bisa memulainya dengan memperhatikan build Gradle-nya ya. Di sini ada konfigurasi yang harus kita terapkan. Nah, di sini ada dua build Gradle, sebenarnya namanya hampir sama, bedanya adalah di sini untuk project, sedangkan yang di sini yang di atas untuk modul, yang di bawah untuk project. Jadi kalau kita lihat di Android Studio, buka Gradle ya. Nah, ini adalah project dan ini modul ya. Jadi ini adalah project, ini adalah modul. Nah, kalau kita kembali kemari ya, ini adalah project dan ini adalah modul. Baik. Nah, jadi kita akan sesuaikan konfigurasinya dengan Gradle yang sudah kita install tadi ya, sudah terinstall di aplikasi kita. Nah, ini kita akan sesuaikan. Nah, untuk yang project ya, di sini ada 2 baris, sedangkan di konfigurasi yang disarankan di sini ada 4 baris. Nah, kita tinggal sesuaikan saja. Nah, untuk mudahnya kita bisa copy paste dari sini ya, kita klik kanan, copy, masukkan ke build Gradle ya. Jadi pastikan ini adalah build Gradle yang project. Oke, karena dia lebih sedikit. Nah, kalau sudah dipaste, perhatikan di sini ada yang versi 8.1.1 ya. Nah, yang versi 8.1.1 kita pakai saja yang versi 8.1.1, sehingga yang sama ini kita buang, hapus. Sedangkan untuk library-nya kita biarkan saja. Kemudian di sini ada JetBrains ya, ada 8.10, ada 8.20. Untuk saat ini kita sebaiknya menggunakan yang 8.10 karena yang 8.20 belum sesuai dengan perangkat yang saat ini ya. Jadi 8.10 ini sudah bisa saat ini ya,
9 September 2023, aplikasinya di komputer saya ini masih yang 810. Jadi kalau kamu pakai 820 bisa saja nanti Kotlin-nya belum kompatibel ya. Oke, tapi nanti bisa diupdate. Oke, nah untuk yang lainnya ikutin saja, tidak ada masalah. Oke, kalau ini sudah ya, kita akan masuk ke bagian kedua, dimana yang bagian kedua adalah project. Nah, di sini ada dua bagian, yang bagian plugin di atas dan dependency. Baik, pertama kita sesuaikan yang plugin dulu. Nah, ini kita copy seperti yang tadi. Dan kita masuk ke build Gradle yang modul. Nah, kita perhatikan di sini yang bagian plugin itu hanya ada 2, sedangkan yang kita copy tadi ada 3. Nah, di sini kita pastekan saja. Kemudian kita compare, kita bandingkan apa yang sudah ada, jangan dimasukkan lagi. Contoh COM Android application ini sudah ada, yang bawah kita hapus. JetBrains juga sudah, JetBrains tidak ada ya, JetBrains ini biarkan saja. Nah, jadi yang JetBrains biarkan saja, dan di sini ada Google Service-nya. Nah, ini kita tambahkan saja. Oke, kita kembali lagi ke mari. Nah, di sini ada dependency. Nah, sama seperti yang tadi, kita copy. Nah, ini kita masukkan ke bagian bawah yang ada dependency. Nah, bagiannya yang mana? Ya, di sini ya, setelah implementation. Oke. Tekan enter. Baru pastekan saja. Nah, oke. Kalau sudah ya, jadi kita melakukan perubahan langsung ini di dalam Gradle-nya. Nah, karena kita hanya menambahkan informasi saja, ini bukan berarti kita telah memasukkan library ke dalam aplikasi kita. Nah, supaya library tersebut terinstall, maka Android Studio perlu mengunduhnya. Supaya library-nya terinstall, maka Android Studio perlu mengunduhnya. Nah, untuk mengunduhnya kita bisa mengklik tombol Synchron Now ini, ya, Sync Now ini untuk mensinkronisasikan library apa saja yang belum terinstall di dalam kode kita, aplikasi kita. Baik, saya klik. Ini akan melakukan sinkronisasi. Oke, nah sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, berarti ini semua sudah tersinkronkan dan library-nya juga sudah masuk ke dalam aplikasi kita. Baik, kita akan lihat di main activity. Oke, mari kita lihat apa yang akan kita lakukan berikutnya. Klik berikutnya. Nah, di sini petunjuknya adalah untuk menginstal Firebase CLI ya. CLI ini termasuk versi kliennya ya. Jadi kita akan membuat komputer kita sebagai server di sini. Ya, komputer kita akan kita buat sebagai server, tetapi seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan menggunakan Firebase-nya langsung. Jadi kita tidak akan membuat CLI di dalam komputer kita. Oke, jadi ini kita skip saja, kita langsung masuk ke berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Jadi di sini untuk menyalakan Firebase ya. Jadi kita bisa menjalankannya di komputer kita ya. Nanti kita bisa masuk ke localhost, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita tidak akan melakukan konfigurasi Firebase di dalam komputer kita. Jadi kita akan akses langsung menggunakan akses internet. Oke,
Kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, oke, di sini kita memerlukan Google Service JSON, ya. Nah, ya, oke, Google Service JSON ini kita dapatkan nanti dari Firebase. Oke, nanti kita akan melakukan registrasinya. Nah, ini juga kita abaikan saja. Kita masuk ke pengaktifan autentikasi. Nah, oke. Nah, untuk mengaktifkan autentikasi, ya, kita akan membaca petunjuk di sini, ya. Jadi kita akan mengakses ke Firebase Real-Time Database-nya. Nah, untuk awalnya kita akan mengelola fungsi-fungsi yang ada di main activity. Nah, oke. Nah, di sini ada main activity, ya. Jadi di sini kita akan melakukan penambahan program ini, ya, sintaks ini, dimana sintaks ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah variabel out dengan tipe datanya adalah Firebase out. Nah, ini kita copy, ya, kita masukkan ke kelas main activity ini. Nah, letaknya ada di bawah komponen activity. Jadi ini enter saja, pastekan. Nah, nanti akan berwarna merah, ya, tidak apa-apa. Di sini kita bisa import class, ya. Jadi kita hover, di sini ada import class, klik. Nah, nanti akan terimport di sini. Ya, di sini Firebase out, ini dia. Oke, nah ini kita kecilkan. Nah, jadi tidak masalah karena kita sudah melakukan sinkronisasi tadi, ya, di Gradle. Oke, selanjutnya kita akan merubah main activity, ya. Di sini on create-nya kita akan tambahkan fungsi ini. Jadi ini kita kopikan lagi kembali. Kita akan letakkan ini di on create. Jadi di dalam on create ini, setelah super kita tekan enter, kemudian kita pastekan program yang tadi. Nah, sama seperti yang tadi, ini akan berwarna merah. Kita akan hover lagi, kemudian kita bisa klik import object Firebase. Nah, dia akan muncul merah lagi, kita import kembali. Atau cara lainnya adalah dengan menggunakan Alt Enter, ya. Jadi kita hover di sini, klik, kemudian kita tekan Alt Enter. Nah, dia akan import, ya, secara otomatis di sini. Nah, oke, seperti ini. Ya. Oke. Nah, di sini ada yang berwarna merah yaitu sign in activity. Kita belum punya sign in activity, nanti kita akan tambahkan, ya. Sementara kita fokus dulu ke main activity sesuai dengan apa yang diminta di dalam code lab kita. Oke. Baik, di sini kita lanjut lagi. Kita akan menambahkan fungsi onStart. Nah, di sini juga kita akan menambahkan fungsi onStart, di mana di sini dia akan melakukan validasi apakah usernya sudah login atau belum. Oke, baik, ini kita copy, kita masukkan di bawah on create. Nah, ya, jadi di sini, nah, di dalam fungsi on create di sini sebenarnya dia akan memanggil fungsi out, ya. Out ini adalah base-nya. Jadi dia akan memasukkan ke dalam variabel lokal kita. Jadi kalau misalnya dia sudah memiliki user, dia akan mengambil ke data persisten kita dan meloadnya ke dalam out. Nah, di sini dia hanya mengecek apakah kita sudah diautentikasi atau belum. Nah, jadi di onStart juga sama. Jadi tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya deklarasi out saja. Yang lainnya sama. Nah, jadi kalau usernya belum login, dia akan memanggil sign in activity dan kemudian menutup main activity dan keluar dari fungsi ini. Nah, oke, jadi seperti itu, ya. Oke, nah, ini masih merah, tidak apa-apa, nanti kita akan tambahkan sign in activity. Kita kembali lagi ke code lab kita
perhatikan bahwa di sini ada fungsi get photo dan get username. Nah, ini nanti akan digunakan untuk mengambil data dari Firebase. Ya, kita akan membaca data dari Firebase. Untuk sekarang kita copy saja, kita masukkan ke bagian bawah dari OnStart. Oke. Nah, di sini ada Anonymous ya. Dia sebenarnya sebuah konstanta ya. Untuk sekarang kita buat saja dia menjadi teks biasa. Oke, tidak ada merah lagi kecuali yang tadi dua di atas. Nah, kita baca kembali core lab-nya. Di sini kita diminta untuk menerapkan sign out. Oke, di sini sign out, kita copy kembali. Nah, jadi sign out ini digunakan untuk menutup atau menghapus sesi kita di dalam aplikasi, sehingga aplikasi itu tidak akan mendapatkan user kembali ya. Jadi kalau di sini setelah sign out dia akan kembali menjadi null. Nah, oke. Nah, di sini out UI-nya merah ya, sama seperti yang tadi. Kita tinggal alt enter saja, sehingga dia akan import. Nah, ini ada merah ya, jadi dia tidak sama dengan di programnya. Di sini kita harus mengirimkan konteks. Nah, konteksnya adalah apa? Kita gantikan dengan this saja. Nah, ya, jadi tidak perlu yang lainnya, hanya pakai this. Nah, di sini sama seperti yang tadi, ini masih merah ya, tidak apa-apa. Kita akan mengatasinya di langkah selanjutnya. Baik, kita kembali ke core lab. Nah, sekarang di main activity kita sudah selesai. Nah, kita perlu untuk menerapkan layar sign in-nya ya. Jadi ini sebenarnya activity sign in-nya. Nah, jadi untuk menerapkannya kita harus menambahkan sebuah activity sign in di sini. Jadi di sini kita akan membuat sebuah activity baru dengan menggunakan nama sign in activity. Supaya sama namanya, kita akan copy. Nah, di sini ya, di com.dahaga ataupun package, nama package yang sesuai dengan punya kalian. Di sini klikkan saja buat new activity. Kita akan memilih empty view activity. Oke, klik saja. Untuk namanya kita gunakan sign in activity. I-nya huruf besar ya, sesuai dengan yang ada di main activity kita. Kita tidak perlu layout karena kita menggunakan Kotlin ya. Kita nanti akan menggunakan Java. Jetpack Compose. Nah, kita pilih source language-nya adalah Kotlin. Kemudian kita klik finish. Nah, oke. Nah, kalau sudah, nanti main activity-nya akan hilang errornya ya. Oke, jadi setelah kita generate sign in activity tadi ya, kita perhatikan di sini sign in activity-nya sudah tidak merah lagi ya. Jadi tadi ada 3 merah, 3 error di sini. Sekarang sudah tidak ada error lagi ya. Oke. Nah, berarti sign in activity-nya sudah masuk ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah ya, kita akan kembali lagi. Mungkin ada satu yang harus kita sinkronkan. Di sini kita samakan komponen activity dan di sini komponen activity ya. Oke, kalau sudah, nah, kita kembali lagi ke core lab untuk memeriksa apa yang kita perlu inisialisasikan. Oke, di sini kita perlu menginisialisasikan out sama seperti di main activity. Kita copy saja. Nah, letak dari out tadi sama seperti di main activity, diletakkan di atas on create. Nah, di sini muncul merah sama seperti yang tadi. Enter saja. Ya, dia akan terimport secara otomatis. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi di core lab kita. Nah, di sini kita
mendeklarasikan OAuth Firebase out di onCreate ya. Jadi ini sama seperti di main activity kita. Jadi setelah super onCreate kita buat seperti ini kita import juga, Alt Enter, dan ini akan merah, Alt Enter lagi. Oke, kalau sudah kita kembali lagi. Nah, di sini ada Activity Result Launcher ya. Jadi fungsi Activity Result Launcher ini digunakan untuk mengelola fungsi untuk pemanggilan intent. Jadi nanti di sini aplikasinya akan memanggil intent ya, intent yang ada pada aplikasi Firebase atau library Firebase. Nah, jadi dia akan memanggil intentnya. Setelah dia panggil intent, maka semua prosesnya itu akan dikelola oleh library Firebase ya. Jadi kita tinggal copy saja, yang kita copy hanya yang di sini ya. Yang sedangkan yang override fun on create ini tidak kita copy. Jadi kita copy sampai this on sign in result. Oke. Ya, kita pilih kembali, klik kanan, kita copy. Nah, ini kita masukkan ke bagian bawah ya, setelah let in far out ya, yang tadi. Jadi dia seperti sebuah variabel di sini ya. Nah, di sini merah ya, sama seperti yang tadi. Alt Enter saja. Di sini juga merah, Alt Enter. Di sini juga Alt Enter. Nah, untuk yang on sign in result ini tidak bisa Alt Enter ya, karena ini adalah sebuah function. Nanti kita lihat kembali di mana dibuat fungsi on sign in result ini. Oke. Nah, kita kembali ke Kotlab ya. Di sini ada untuk menambahkan fungsi on start ya. Oke, baik, di sini kita copy saja. Kita tambahkan setelah on create. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini ini mirip seperti di main activity, di mana di sini ada pengecekan apakah user sekarang sudah login atau belum. Kalau sudah login, maka dia akan pergi ke main activity. Di sini ada fungsi go to main activity ya. Nah, di sini ada merah sama seperti yang tadi, karena ini adalah library dari Firebase. Kita Alt Enter saja ya, sehingga dia akan hilang. Oke. Nah, berikutnya di sini ada fungsi go to main activity. Nanti kita akan lihat kembali apakah fungsi go to main activity ini ada dijelaskan di dalam Kotlab kita. Nah, kita akan kembali ya ke Kotlab. Nah, di sini kita harus menerapkan metode on sign in result ya. Jadi ini yang berwarna merah tadi. Nah, ini kita akan kopikan. Jadi di sini setelah diautentikasi oleh Firebase, dia akan kembali ke program kita dan masuk ke fungsi on sign in result. Jadi ini kita copy. Dan di bawah on start. Ya. Oke, selesai. Nah, di sini masih banyak merah ya. Oke, tidak masalah. Kita Alt Enter aja satu persatu. Nah, tag di sini adalah konstanta ya. Kita bisa buat saja satu variabel ya, private file tag. Kita kasih namanya misalnya log saya, sehingga di bawah nanti akan hilang merahnya. Oke, sudah tidak ada masalah. Kita simpan, kita kembali lagi ke Kotlab-nya. Oke, nah sudah selesai ternyata ya. Tapi di sini tidak ada penjelasan untuk go to main activity ya. Nah, go to main activity ini berarti kita harus buat sebuah fungsinya di mana go to main activity ini akan mengembalikan
activity-nya, kembali ke main activity. Oke, setelah onSend and result, kita buat sebuah fungsi, ya, boleh private, fun go to main activity. Nah, isi go to main activity ini adalah start, ya, intent. Jadi fungsinya go to main activity adalah intent, ya, kita memanggil intent. Nah, intentnya kita boleh copy dari sini. Nah, seperti ini, kita copy saja, masukkan ke go to main activity. Nah, yang dia panggil bukan sign in tetapi main activity, ya. Jadi kalau ini bisa kita lihat kembali nanti di daur hidup, ya, daur hidup dari activity. Nanti kita akan bisa melihat kembali pemanggilan dengan menggunakan intent ini. Oke, kalau sudah, kita perhatikan di sini tidak ada lagi yang berwarna merah. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan inisialisasi. Nah, oke. Nah, ini kan sudah selesai, ya, programnya. Untuk pengujian ini kita tidak mengikuti Kotlab sepenuhnya karena Kotlab ini menggunakan CLI. Kita mau menggunakan live-nya. Nah, jadi pertama kita akan mengkonfigurasi Firebase-nya supaya bisa terhubung ke aplikasi kita, ya. Oke, baik. Bagaimana caranya? Pertama kita masuk ke console.firebase.google.com, ya, console.firebase.google.com. Ini adalah URL-nya. Nah, nanti kita akan dibawa ke sini. Klik saja add project. Nah, masukkan nama project kita. Ya, bebas, ya. Kalau misalnya kita coba ini, coba Firebase, bisa. Oke, kalau sudah, kita klik continue. Nah, di sini ada A/B testing, ada crash view user segmentation, event based function, dan free animated reporting. Nah, untuk saat ini karena ini program uji coba, ya, kita tidak usah aktifkan. Kalau nanti berikutnya kita mau gunakan, kita boleh aktifkan, ya. Jadi untuk saat ini kita nonaktifkan saja. Oke, kemudian kalau sudah selesai, kita create project. Nah, sudah selesai, klik continue. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari Firebase kita, ya. Agar aplikasi Android kita nanti bisa terhubung ke Firebase, yang pertama sekali adalah kita menambahkan aplikasi yang kita konfigurasi, ya, konfigurasikan aplikasi kita. Jadi karena kita menggunakan Android, maka kita pilih Android, ya. Jadi di sini ada pilihannya Apple iOS, Android, Web, Unity, ataupun Flutter. Nah, kita tidak menggunakan yang lainnya, hanya Android, maka kita klik ke Android saja. Oke, di sini kita dibawa ke tampilan registrasi Android app-nya. Nah, yang pertama adalah package, ya. Nama package itu kita bisa lihat nama package ini di mana-mana. Kalau di sini, ya, ada di sini, atau ada di sini, ya. Nah, kita bisa copy paste saja. Ambil aja di sini yang bisa mudah di copy paste. Copy. Kita kembali ke tampilan dashboard, pendaftaran aplikasi. Pastekan. Oke, kalau sudah, di sini ada nickname. Nickname ini digunakan untuk kita supaya mengenali ini untuk apa, gitu, ya. Jadi misalnya kita bisa buat namanya Android Firebase. Oke. Nah, berikutnya adalah kita diminta untuk mendapatkan SHA, ya, SHA-nya, kode SHA.
Jadi kode SHA ini nanti yang akan dikirimkan oleh aplikasi kita ke Firebase, sehingga Firebase mengenali bahwa aplikasi itu memang sudah diverifikasi di sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, biasanya kita bisa melihat di Gradle di sini, ya, pada saat kita sudah membuild. Nah, tapi untuk saat ini yang di Flamingo, di Giraffe ya, tidak nampak. Jadi kita masuk saja ke terminal. Ya, oke, jadi kita bisa buka terminal. Jadi di sini kita ketikkan Gradle W sign in report. Kalau sudah, tekan enter. Oke. Nah, dia langsung selesai ya di sini. Ini ada SHA-1-nya. Di copy saja. Masukkan ke Firebase kita. Nah, oke. Kalau sudah, kita klik register up. Tunggu sebentar. Nanti dia akan meregistrasikan. Oke. Nah, kalau sudah, kita download Google Service JSON-nya. Ya, jadi ini kita bisa download. Nah, letakkannya di mana? Letakkannya di dalam folder aplikasi kita. Di dalamnya ada folder app, jadi kita masukkan ke dalam folder app tersebut. Jadi di sini sudah ada petunjuknya ya. Folder aplikasi app, ini nama filenya Google Service JSON. Nah, oke. Jadi kita klik saja download. Nah, kita letakkan tadi di Firebase coba app. Nah, kita letakkan di sini. Ya, namanya adalah Google Services JSON. Ya, jangan salah ya, tadi karena ada dia deteksi Google Services JSON, maka dia tambahkan angka 1. Dan di sini harus sama, Google Services JSON. Kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan ya. Nah, kalau sudah, kita klik next ya. Nah, jadi di sini ada informasi sama ya seperti yang tadi. Jadi di Gradle project-nya itu ada penambahan Google GMS Google Service versi 4.3.1.5. Kita juga sudah ada tadi ya di sini. Nah, kemudian di sini ada penambahan plugin ya, COM Google GMS Google Service serta COM Google Firebase BOM. Nah, itu juga kita sudah ada. Ya, di sini COM Google Service dan juga Firebase BOM. Oke. Nah, jadi ini yang di sini. Oke. Jadi kelengkapannya sudah oke. Kita klik next saja. Sudah selesai. Ya, you are all set. Kita klik continue ke konsol. Nah, oke. Jadi kita sudah menambahkan Android Firebase kita. Nah, nanti kita akan melakukan autentikasi. Untuk autentikasi kita harus menenablekan atau mengizinkan. Jadi kita pilih autentikasi dulu. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Karena kita belum ada satupun autentikasi. Klik get started. Nah, di sini kita bisa memilih bagaimana metode sign in yang kita inginkan. Ya, kita menggunakan Google. Pilih Google. Kemudian pilih enable. Nah, di sini kita pilih emailnya. Oke, kalau sudah kita save.
Oke, sudah di sini sudah enable ya. Oke, kalau sudah enable, kita akan mencoba ya. Jadi kita hubungkan aplikasi kita, kita hubungkan handphone kita ke laptop kita. Kemudian pastikan di sini sudah terdaftar ya. Kalau sudah, kita bisa klik running device, di sini akan muncul. Nah, kita buka dulu. Di sini sudah muncul ya. Ini bisa kita pindahkan ke Windows-nya sendiri. Oke, kalau kita sudah yakin semuanya sudah berjalan dengan baik, coba kita jalankan. Nah, di sini dia sudah muncul ya. Kita bisa sign in dengan email ataupun sign in dengan Google. Di sini kita tinggal klik saja sign in dengan Google. Nah, di sini ada pilihan usernya. Pilih salah satu user yang kita mau gunakan. Misalnya kita pilih ini. Dia akan memvalidasi. Nah, dia sudah berhasil masuk ke main activity Hello Android. Ya, jadi di sini aplikasinya sudah berhasil. Nah, untuk sign out ya, kita kembali lagi ke sini. Kita akan menambahkan satu tombol sign out ya. Nah, karena kita menggunakan Jetpack Compose ya, kita akan tambahkan di sini. Nah, itu kita akan memodifikasi di greeting ya, di sini di greeting. Oke, di sini kita bisa tambahkan row. Ini bisa kita import. Oke, di sini ada row. Nah, dia muncul ya. Nah, kemudian ada kolom ataupun kita bisa berikan spacer di sini. Nah, di sini bisa kita tambahkan row. Oke, sehingga ada teks ya di sini. Kemudian kita bisa tambahkan kolom. Kita import sama seperti yang tadi, enter. Nah, di dalam kolom ini kita letakkan teks ya. Nah, kita simpan, nanti dia akan refresh.
Oke, kemudian kita bisa letakkan button di sini. Sama seperti tadi, ya, kita enter ya. Dan kita bisa tambahkan button di sini. Sama seperti yang tadi, kita Alt Enter. Nah, di sini ada on click. Nah, on click ini akan kita kirimkan melalui parameter ya. Jadi di sini kita beri nama my click saja. Oke, jadi on clicknya adalah my click. Nah, kemudian kita bisa tambahkan shape. Kita bisa tambahkan shape, sama enter juga. Ini kita pilih button. Sama dengan cut corner shape, ukurannya 20 dp misalnya. Ukurannya 20 ya. Dan kita buat teks di sini. Sign out. Kita tunggu sampai dia selesai. Oke, di sini error ya. Ada error di sini karena kita belum meletakkan fungsinya. Ya, jadi previewnya tidak akan muncul. Dan di bagian atas juga sama. Di sini kita belum ada meletakkan fungsi. Jadi dia akan error. Ya, kalau sudah diperbaiki, ya, seharusnya tidak ada error lagi. Nanti akan muncul tombol. Nah, di sini ya. Ini ada tombol sign out-nya. Oke. Nah, kalau sudah, berarti tombolnya kalau diklik oke. Jadi tombolnya kalau diklik dia akan memanggil fungsi sign out yang ada di sini. Jadi supaya kita mudah, di sini kita tinggal panggil
sign out. Nah, seperti itu saja. Jadi kurung kurawal sign out. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa jalankan kembali. Kita lihat di sini. Oke, ya ini ada tombol sign out. Kalau kita klik sign out, dia akan masuk ke sign in activity. Kalau kita mau menggunakan akun yang lainnya, kita bisa klik none of the above. Nah, di sini kita bisa sign in dengan Google. Nanti akan bisa muncul pilihan akun yang ada di dalam handphone. Klik salah satu, dia akan masuk ke main activity. Nah, demikian untuk tutorial sign in menggunakan Firebase. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa.